Hai seluruh, halo guys, selamat datang di channel Mamang Story. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya dan urusannya dimudahkan. Di video kali ini Mama akan bahas alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Titisan Setan Chapter 2. Film ini menceritakan sebuah kota yang diteror oleh hantu wanita. Nah, si hantu wanita ini ternyata memakan banyak korban guys. Tetapi anehnya, sosok itu hanya mengincar para pria saja. Nah, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke dalam ceritanya. Sebelum ke ceritanya, pastiin kalian udah punya cemilan buat nemenin nonton video ini. Buat kamu yang belum punya cemilan, Mamang punya rekomendasi nih. Ada cemilan dari Mamang Snack, yaitu basreng atau bakso goreng. Rasanya pedes banget, bumbunya nggak pelit, dan dijamin bikin kalian ketagihan. Oke seluruh, buat kalian yang mau beli, bisa langsung aja kepoin toko orennya Mamang ya. Mamang kasih link tokonya di kolom deskripsi lur. Oke lah, tidak berlama-lama lagi, mari sama-sama kita bilang, hayu, meluncur. Cerita dimulai dengan diperlihatkan dua orang pria di suatu desa. Kedua pria itu berangkat bersama para pengawal. Mereka akan menuju ke suatu tempat. Sampai akhirnya mereka bertemu di suatu bangunan tua. Bangunan itu bernama benteng. Kedua pria itu pun memasuki benteng dengan beberapa pengawal. Sedangkan pengawal yang lain menunggu di luar benteng. Kedua pria itu lalu melanjutkan melakukan ritual mistis. Dan di saat yang bersamaan, para pengawal yang menunggu di luar seketika diserang oleh sosok goib. Mendengar suara teriakan para pengawal di luar, kedua pria itu pun langsung melihat apa yang sedang terjadi. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat para pengawal sudah dalam keadaan tewas. Kemudian mereka pun mendengar suara cekikikan dari seorang wanita. Mereka pun mengikuti suara tertawa itu. Namun kemudian sosok goib tersebut menyerang para pengawal yang ada di dalam benteng. Dan akhirnya sosok tersebut menghabisi nyawa dari kedua pria tersebut. "20 tahun kemudian, terlihat 3 orang mahasiswa, yaitu adalah Dinda, Doni, dan juga Handi. Mereka adalah sahabat Kari. Ya Di? Iya dong. Mereka juga masih punya satu sahabat lagi yang bernama Riko. Riko sendiri berprofesi sebagai penjahit. Kios jahit miliknya sangat ramai pengunjung, karena memang dia terkenal sebagai penjahit yang mahir dan juga good looking. Di malam harinya, Doni menelepon Riko untuk nongkrong di kafe langganan mereka. Saat akan berangkat ke kafe, Riko kedatangan seorang pelanggan. Padahal saat itu toko jahitnya sudahlah tutup. Akan tetapi, karena pelanggannya ini cantik, Riko pun menerima pesanan wanita itu. Dan wanita tersebut bernama Sinta. Tetapi di saat yang sama, Riko menjawab telepon dari Doni. Dan saat ia akan berbincang lagi dengan Sinta, anehnya wanita itu sudah tidak ada dan berganti dengan nenek tua. Punten, tadi ngeliat wanita cantik yang... Malam ini wanita cantik cuma aku. Sesampainya di kafe, Riko kemudian menceritakan pengalamannya itu kepada teman-temannya. Dinda yang mendengar cerita itu langsung teringat dengan desas-desus yang saat ini sedang ramai di kota mereka. Ada wanita misterius, jelmaan dari iblis yang senang mencari korban para lelaki. Ya, karena korban-korbannya sendiri selalu laki-laki seluruh. Dan para korbannya itu selalu hilang tanpa jejak. Jenazahnya menghilang seolah ditelan oleh bumi. Mereka dimangsa oleh wanita jelmaan iblis itu, dan hanya disisakan genangan darahnya saja. Mendengar cerita itu, Riko sangat tidak senang. Ia merasa yakin Sinta bukanlah jelmaan iblis. Riko ternyata jatuh cinta kepada Sinta. Ia tidak senang apabila Dinda berbicara yang tidak baik kepada Sinta. Keesokan harinya, terlihat Tina datang ke kios menjahitnya Riko. Tetapi saat itu ia tidak masuk ke dalam. Ia hanya memandangi Riko dari kejauhan. Dan ternyata Dinda ini sudah lama naksir kepada Riko.
namun ia tidak berani mengatakannya. Malam harinya, Riko terlihat galau. Ia terus memikirkan Sinta. Ia pun menyendiri di pinggir danau. Lalu tiba-tiba Sinta datang. Riko terkejut tetapi ia sangat senang sekali. Dan pada saat itu, Riko langsung minta nomor WA-nya Sinta. Namun Sinta mengatakan jika ia tidak punya handphone. Lalu ia berkata jika Riko merasa rindu kepadanya, Riko cukup memejamkan matanya, lalu pikirkan Sinta. Dan di saat itulah Sinta akan datang. Kamu tinggal bayangin aja pengen ketemu sama aku. Di sisi lain, Doni, Dinda, dan juga Andi seperti biasa mereka nongkrong di kafe langganannya. Lalu tidak lama teman mereka yang lain, yaitu Bohim, datang menghampiri mereka. Bohim terlihat tergesa-gesa. Di saat itu ia membawa berita buruk. Berita itu adalah tentang sosok wanita misterius yang sekarang ini tengah meneror kota mereka. Wanita itu akan mendatangi para pria yang sedang sendirian. Lalu pria itu akan dihabisi dan jenazahnya tidak akan ditemukan. Hanya bercak darahnya saja yang tersisa di TKP. Dan ternyata Bohim ini cukup mengerti dengan hal-hal yang supranatural. Ia pun mendapatkan kabar dari guru spiritualnya cara menghindari wanita iblis tersebut, yaitu dengan cara melepaskan sendal mereka lalu menempelkannya kepada wajah. Bohim sepertinya bercanda, tetapi teman-temannya itu terlihat sangat mempercayainya. Kemudian Bohim mendapatkan telepon dari istrinya. Bohim seketika pergi karena ia diminta untuk segera pulang. Sementara itu, Doni tidak percaya dengan desas-desus di kota ini tentang beredarnya wanita jelmaan iblis itu. Ia pun langsung pergi ke rumah pacarnya, yaitu Cindy. Hal itu sempat dicegah oleh Dinda karena ia khawatir Doni akan menjadi korban dari wanita iblis jika ia pergi sendirian. Tetapi Doni ini tidak menghiraukan kata-katanya Dinda dan ia tetap pergi dengan seorang diri. Saat dalam perjalanan, Doni melewati sebuah jalan yang sangat sepi. Tepat di depan bangunan bekas gudang. Tanpa disangka ban motornya bocor, Doni pun terpaksa harus mendorong motornya. Tetapi saat ia ada di kawasan gudang kosong, Doni seperti melihat ada sosok wanita. Merasa ketakutan, Doni langsung bersembunyi di salah satu gudang tersebut. Tetapi hal itu percuma karena sosok wanita iblis tersebut ikut masuk ke dalam gudang. Dan seketika pintu gudang terkunci dan tak bisa terbuka lagi. Hal itu membuat Doni merasa sangat panik. Doni kemudian teringat dengan kata-kata dari Bohim, yaitu cara untuk menghadapi wanita jelmaan iblis itu dengan melepas sendalnya, kemudian menempelkannya kepada wajahnya. Saat wanita iblis memanggil namanya, nahas Doni malah menoleh ke arah belakang, dan ia pun melihat sosok wanita iblis itu. Seketika iblis itu pun langsung menghabisi Doni tiada ampun. Keesokan harinya, para teman-teman pun tidak melihat keberadaan Doni lagi. Andi datang ke kios jahitnya Riko. Ia bertanya kepada Riko, apakah ia melihat Doni. Tentu saja Riko tidak tahu Doni ada di mana. Kemudian Riko malah bercerita jika kemarin dia habis jalan-jalan bersama Sinta ke danau. Mendengar hal itu, Andi langsung berbicara jika danau itu adalah danau yang angker. Banyak penampakan-penampakan setan di sana. Namun, Riko yang sedang jatuh cinta kepada Sinta tentu saja tidak memperdulikan ucapan itu. Kalau nggak salah sih, kurang lebih jam 12-an. Wah? Malam harinya, Riko kembali bertemu dengan Sinta di hutan kota tersebut. Sinta mengatakan jika itu adalah tempat favoritnya. Di sini, tujuan Riko mengajak Sinta untuk bertemu kembali, yaitu adalah untuk mengukur badannya lagi. Setelah itu, Sinta meminta Riko untuk menutup matanya. Ketika Riko membuka matanya lagi, ia merasa heran karena Sinta sudah tidak ada. Riko kebingungan akan hal itu. Lalu ia pun pergi ke kafe tempat teman-temannya berkumpul. Riko lalu bercerita tentang kejadian aneh tadi. Andi yang mendengar ceritanya Riko
lalu menyimpulkan jika Sinta adalah wanita iblis yang saat ini meneror kota ini. Riko akhirnya mulai sadar jika Sinta itu perilakunya memanglah aneh. Tiba-tiba datang dan tiba-tiba pergi. Dan ia merasa heran kenapa orang di zaman ini tidak punya WhatsApp dan juga tidak punya handphone. Selain membicarakan tentang Sinta, saat itu mereka pun bingung juga di mana keberadaan Doni. Kenapa dari siang sampai ke malam, Doni tidak ada kabarnya. Mereka jadi khawatir sesuatu terjadi kepada Doni. Lalu tidak lama kemudian Bohim datang kembali. Bohim kemudian mengajak mereka untuk mencari keberadaan Doni. Mereka harus menelusuri jejaknya dan mereka pun segera melakukan hal itu. Seingat mereka, pada malam kemarin Doni ini akan pergi ke rumah pacarnya yaitu adalah Cindy. Lalu mereka pun tiba di komplek gudang kosong dan di sana mereka melihat ada motornya Doni. Namun saat itu motor tersebut bannya sudah bocor. Mereka pun mencoba untuk masuk ke dalam gudang. Akan tetapi pintunya terkunci. Saat itu Bohim mengajak mereka untuk segera pulang karena ia rasa hawanya menyeramkan. Tetapi mereka bertiga tidak peduli dan tetap meneruskan untuk mencari Doni. Mereka terus lanjut mencari Doni di dalam gudang. Sampai akhirnya mereka menemukan sepatu yang mana adalah milik Doni. Dan di sana ada genangan darah Doni. Namun anehnya tubuh Doni tidak ada di sana. Mereka merasa yakin Doni menjadi korban dari wanita jelmaan iblis itu. Keesokan harinya, Bohim dan Andi menasihati Riko agar menjauhi Sinta karena melihat bahwa Sinta memiliki ciri-ciri yang persis dengan wanita iblis, yaitu dia selalu datang saat Riko sendirian dan ia pun menghilang secara misterius. Sebenarnya Riko ingin menuruti nasihat mereka, namun hari ini dia sudah janjian dengan Sinta untuk memberikan gaun pesanannya itu. Seperti biasa mereka berjanjian di pinggir danau itu. Akhirnya mereka pun bertemu lagi. Sinta kemudian datang secara misterius kembali. Ketika berada di sampingnya, Riko melihat kulit Sinta terbakar yang diakibatkan karena sinar matahari. Dan terlihat kakinya Sinta juga tidak menyentuh tanah. Namun ternyata itu hanya halusinasi Riko. Sinta bertanya apa yang terjadi kepada Riko. Namun Riko mengalihkan pembicaraan. Dan ia segera menyerahkan gaun yang sudah dipesan oleh Sinta. Lalu Sinta mengajak kembali Riko untuk ketemuan lagi nanti malam. Namun saat itu Riko menolak. Riko malah bertanya kepada Sinta, apakah Sinta ada kaitannya dengan wanita iblis yang saat ini sedang meneror kota mereka. Tentu saja hal itu membuat Sinta marah. Sinta merasa tersinggung dengan hal tersebut. Riko kemudian bertanya kepada tukang sampah yang ada di taman itu. Ia bertanya apakah tukang sampah itu melihat sosok wanita di pinggir danau. Dan saat melihat ke arah danau, Sinta sudah tidak ada. Dan bahkan si tukang sampah ini, ia berkata apabila dirinya tidak melihat siapapun dari tadi. Setelah itu terlihat Riko mencari-cari Sinta di hutan kota. Sampai akhirnya dia pun dapat menemukan Sinta. Dia bermaksud ingin meminta maaf karena telah membuat Sinta merasa sakit hati. Tetapi saat Sinta menoleh, wajahnya berubah menjadi setan. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Tidak sampai di situ, Riko kembali terkejut dengan nenek-nenek yang tempo hari ada di depan kiosnya. Sedangkan di sisi lain, Andi yang pulang ke rumah mendengar ada suara wanita yang memanggil-manggil namanya. Dengan hati-hati dia melepaskan sepatu dan masuk ke dalam rumah. Dan seperti sebelumnya, si iblis ini akan memanggil nama calon korbannya. Andi terus berusaha agar tidak menoleh ke belakang, sampai-sampai dia menutup telinganya. Namun itu semua percuma, karena wanita iblis itu sudah ada di hadapannya, dan seketika menghabisi Andi. Keesokan harinya,
Dinda mencari Andi ke kios jahitnya Riko. Tetapi Riko mengatakan jika ia belum bertemu lagi dengan Andi sejak kemarin sore. Mereka pun mulai curiga dan mencari Andi ke rumahnya. Namun saat itu rumah Andi terlihat kosong. Dan seperti kejadian di gudang, mereka hanya menemukan kacamata milik Andi dan juga bercak-bercak darahnya di lantai. Mereka sangat bersedih. Sudah ada 2 teman mereka yang menjadi korban wanita iblis. Riko, Dinda, dan Bohim pun kembali bertemu di kafe. Lalu di sana Bohim bercerita tentang asal-usul dari wanita iblis tersebut. Dia mendapatkan informasi ini dari guru spiritualnya. Guru spiritual Bohim atau dukun tersebut mengatakan apabila wanita iblis itu semasa hidupnya adalah seorang gadis yang cantik. Karena kecantikannya, dia itu sampai-sampai diperebutkan oleh 2 orang pemuda kaya yang ada di desa itu. Kedua pemuda itu adalah sahabat karib. Tetapi sayangnya perempuan itu tidak memilih salah satu dari mereka. Dia malah menikah dengan laki-laki lain dan bahkan memiliki seorang anak. Hal itu membuat kedua pemuda tersebut merasa sakit hati. Keduanya pun langsung bersekongkol untuk menghabisi wanita tersebut. Dan kedua pemuda itu adalah 2 orang pria yang kita lihat di awal film tadi. Dalam pembicaraan ini, terlihat juga Sinta sedang menguping di luar kafe. Namun setelah itu ia pun pergi. Lalu Riko kepikiran juga tentang di mana keberadaan jenazah kedua sahabatnya. Mereka dibawa kemana oleh si wanita iblis itu. Bohim lalu mengatakan, jika mungkin guru spiritualnya mengetahui hal tersebut, mereka pun segera pergi ke rumah guru spiritual Bohim untuk bertanya-tanya tentang wanita iblis itu. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah dukun itu. Mbah Dukun lalu bercerita semua hal tentang si wanita iblis. Mbah Dukun mengatakan bahwa kedua pemuda itu telah menghabisi nyawa si wanita iblis dengan cara membakar rumahnya. Tetapi suami wanita itu berhasil kabur dan membawa anak mereka. Namun sayangnya si wanita itu tidak bisa diselamatkan dan ia tewas dalam kobaran api itu. Maka dari itulah wanita itu menjadi sosok wanita iblis. Sosoknya penuh dengan dendam. Sedangkan Mbah Dukun sendiri mengetahui hal tersebut karena kebetulan ia melihat kejadian itu secara langsung. Yang mana wanita iblis itu saat dulunya adalah tetangganya. Di sisi lain, ternyata Sinta juga ada di sana. Ia menguping pembicaraan mereka di luar rumah dukun. Sementara Mbah Dukun lanjut berbicara jika para korban-korban dari wanita iblis itu berada di sebuah bangunan yang bernama benteng. Mereka semua tergantung di sana. Riko, Dinda, dan Bohim akan pergi ke sana. Namun sebelum itu Mbah Dukun memberikan sebuah senjata untuk jaga-jaga apabila mereka diserang oleh wanita iblis. Setelah itu mereka bertiga pun langsung menuju ke arah benteng. Tetapi di tengah perjalanan, motor Riko ini menabrak gundukan tanah sehingga motor terbalik dan mereka mengalami kecelakaan. Beruntung mereka tidak apa-apa, namun motornya menjadi rusak sehingga terpaksa mereka pun harus jalan kaki menuju bentengnya. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di dalam benteng. Mereka pun mendapatkan gangguan-gangguan mistis di sana. Sampai akhirnya mereka sampai di suatu lorong. Dan tanpa sengaja, Dinda masuk ke dalam pintu rahasia. Setelah masuk ke dalamnya, pintu itu langsung terkunci dan tidak bisa dibuka lagi. Di sana Dinda melihat jasad Andi dan Doni tergantung di sana. Dinda yang ketakutan terus berteriak meminta tolong. Riko dan Bohim pun berusaha untuk membuka pintunya. Mereka khawatir terjadi sesuatu kepada Dinda. Sedangkan di dalam ruangan, Dina mulai diteror oleh si wanita iblis itu. Tetapi untungnya, Riko dan Bohim berhasil membuka pintu itu dan melihat Dinda sudah pingsan. Namun saat terbangun, Dinda ini sudah kesurupan oleh sosok wanita iblis itu dan ia seketika menyerang Riko. Sementara di sisi lain, terlihat Sinta dan Mbah Dukun sedang berbincang. Yang ternyata Sinta ini adalah seorang wartawan. Dia sedang menyelidiki kasus tentang sosok wanita iblis itu yang juga telah membunuh teman laki-lakinya. Mbah Dukun lalu mengatakan jika sebenarnya wanita iblis itu ingin balas dendam kepada keturunan 2 pemuda yang telah menghabisi nyawanya. Dan diketahui juga
jika keturunan-keturunan pemuda itu jumlahnya ada 3 orang. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan si wanita iblis adalah dengan mempertemukannya dengan anak kandungnya sendiri. Tetapi sayangnya tidak ada yang tahu di mana anak itu sekarang. Terus Sinta balik bertanya, apakah ada ciri-ciri khusus dari anak si iblis wanita itu? Mbah Dukun mengatakan jika anak itu memiliki tanda lahir di dadanya. Mendengar hal itu, Sinta menjadi teringat dengan tanda lahir milik Riko yang ada di dadanya. Sedangkan di benteng, Riko merasa panik karena ia diserang oleh Dinda yang sedang kesurupan. Kemudian saat itu Bohim tidak sengaja menusukkan senjata dari dukun kepada punggung Dinda. Hal itu membuat Dinda tidak berdaya dan tergeletak di lantai. Namun tidak lama Riko bangkit kembali. Lalu kemudian wanita iblis itu pun menyerang Riko lagi. Dan beruntung di saat yang bersamaan, Sinta datang ke benteng juga. Lalu ia menyuruh Riko untuk membuka bajunya, lalu perlihatkan tanda lahirnya kepada iblis tersebut. Wanita iblis itu melihat tanda lahir di dada Riko, dan ia pun sadar jika Riko adalah anak kandungnya. Hal itu membuat wanita iblis seketika menjadi lenyap. Beberapa hari kemudian, terlihat Riko berziarah ke kuburan ketiga sahabatnya. Sinta juga datang untuk mengunjungi makam itu. Dan dari sini kita juga mengetahui jika ketiga sahabatnya Riko ini adalah keturunan dari 2 pemuda yang telah menghabisi wanita iblis itu. Riko lalu minta maaf kepada Sinta karena ia sempat menuduhnya sebagai sosok wanita iblis itu. Namun ternyata Sinta hanyalah seorang wartawan yang sedang menyelidiki kasus ini. Lalu di akhir cerita, mereka berdua pun berpelukan. Di bagian akhir film, secara mengejutkan, ternyata sosok iblis itu telah berpindah kepada tubuh Riko. Dan film pun berakhir.